Jadi sebulan sebelum peristiwa G30 SPKI itu dia didatangi saudaranya dari Danau Kampung sebelah. So, ayo melok PKI. Sebentar lagi sedelut mana engko meledos. Napa lo? Pokoknya meledos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sedulur channel saya Purbo Sasongko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Kita jalan-jalan lagi, kita menelusuri jejak sejarah di Ponorogo. Dan yang kita tuju kali ini adalah satu tempat di tengah hutan jati Sampung, Guwolowo ya Mbak? Guwolowo. Saya bersama Dr. Andes Saifuddin. Beliau ini keluarga Pondok Al-Bukhari, Mangunan. Kenapa saya ajak sedulur semuanya menuju ke tempat ini? Karena pada tahun 65 hampir saja terjadi sebuah peristiwa yang sangat mengerikan. Para kiai-kiai itu kalau PKI menang waktu itu akan dibunuh dan dimasukkan ke lubang yang ada di gua tersebut. Sudah dipersiapkan pada waktu itu. Qadarullah PKI tidak bisa menang. Kita akan menelusuri tempatnya dan nanti kita akan ngobrol dengan Pak Saifuddin tentang peristiwa yang sangat mengerikan tersebut. Ikuti video kita kali ini. Tetap dukung channel ini dengan like, comment, subscribe, dan share agar makin berkembang. Salam. Kita menuju wilayah Kecamatan Sampung. Ini adalah sebuah hutan jati. Lumayan luas, namun topografi tanahnya atau kontur tanahnya terkesan mendatar, sehingga lumayan mudah untuk diakses. Kami naik sepeda motor melewati sela-sela tanaman pokok-pokok pohon jati yang nampak gersang, meranggas, karena sedang datang musim kemarau. Bahkan bekas-bekas terbakar abu-abu bakaran hutan juga nampak terlihat di sana-sini. Sekilas tak terlalu membahayakan, karena hutan jati kalau terbakar biasanya justru lebih cepat besar. Yang kita tuju kali ini adalah Guwolowo. Guwolowo sendiri adalah sebuah situs purbakala, yang mana Belanda dahulu menemukan fosil manusia purba di tempat ini. Namun bukan itu yang akan kita bahas. Akan tetapi, kita akan menelusuri tempat di mana pada tahun 1965 sudah sempat dipersiapkan lubang untuk mengubur para tokoh-tokoh anti PKI di kawasan Sampung ini. Salah satunya adalah keluarga besar dari Mangunan, yang mana bahkan sampai saat ini pun keluarga besar Mangunan jarang yang mengetahuinya. Kisah ini saya dapatkan dari salah satu keluarga Mangunan, yakni Dr. Andes Saifuddin. Beliau memang terkenal getol dan sangat anti terhadap PKI maupun PKI gaya baru yang ditengarai berkembang saat ini. Setidaknya itu yang ramai dibahas di media-media maupun di grup-grup sosial media. Nah, untuk lebih mengetahui secara pasti sekaligus juga posisi tepat dari lubang yang dipersiapkan untuk mengubur kiai-kiai juga tokoh-tokoh anti komunis yang akan dibantai dalam peristiwa itu, kita menuju ke titik lokasinya. Hutan jati Sampung ini memang tak lagi selebat dulu. Akan tetapi, sisa-sisa kelebatan dari hutan jati di wilayah sisi barat Ponorogo ini masih nampak jelas. Bekas-bekas pokok pohon jati raksasa juga nampak terlihat di sana. Nah, terlihat sedikit menghijau di depan itu adalah sekitar lokasi dari Guwolowo. Menurut penuturan, di sekitar ini sebenarnya tidak hanya ada Guwolowo, tapi juga ada beberapa gua yang lain. Namun kita belum bisa melihatnya, atau barangkali di lain saat kita bisa mengeksplornya.
menurut penuturan ada Gua Pertapan, Gua Barong, dan lain sebagainya. Nah, inilah lokasi Gua Lowo tersebut. Menceruk ke dalam, tak terlalu dalam sebenarnya. Namun dahulu kala memang tepat dirasa apabila untuk tempat berlindung di zaman prasejarah. Nampak seperti batu karang, stalagmit, stalaktit. Tak terlalu nampak, akan tetapi jejaknya jelas ada. Nah, di bagian depan dari Gua Lowo inilah dulu menurut penuturan lubang itu dipersiapkan. Lubang alami sebenarnya, karena berupa ceruk atau cekungan di bagian tanah yang kemudian tertimbun oleh sampah-sampah daun yang kemudian sudah membusuk menjadi semacam humus. Sampah atau humus itu kemudian dibersihkan, digali, sehingga menghasilkan sebuah lubang yang lumayan besar untuk mengubur banyak orang yang menurut penuturan akan dibunuh. Assalamualaikum Pak Tin. Waalaikumsalam. Saya nyebut Pak Tin kan nggih? Ya. Dokter Andes Saifuddin atau kadang akrabnya Mbah Brodin gitu. Ya. Ini Mbah Tin, kita kan sudah di Gua Lowo. Menurut keterangan bahwa pada tahun 65 tempat ini kan dipersiapkan untuk mengubur para kiai oleh PKI. Para tokoh-tokoh yang tidak seirama dengan PKI katanya Iya, gitu. okay. Tidak hanya kiai ya berarti ya? Iya, tidak hanya kiai. Tapi kebanyakan tokoh itu kan kiai biasanya. Iya, okay. NU ya dulu rata-rata. NU, iya. Bisa diceritakan Mbah, kurang lebihnya gimana dulu? Yang kalau jenengan kan lahir sesaat setelah G30S meletus nggih. Tapi kakak jenengan, orang tua jenengan kan semuanya aktif dalam peristiwa itu. Jadi saya itu pernah cerita dengan namanya almarhum Pak Loso itu seumuran dengan kakak saya yang nomor 2 yang sudah meninggal juga. Ceritanya gini, jadi sebulan sebelum peristiwa G30 SPKI itu dia didatangi saudaranya dari kampung sebelah. So, ayo melok PKI. Sebentar lagi sedikit mana yang meledos. Napa lo? Pokoknya meledos. Ternyata dia tidak mau karena dia bahasanya kan dia orang PNI. Oh, marhen. Ya. Aku cepat gepeng tetep banteng Kang gitu. Ceritanya. Nah, terus ditani piye lho, Mbah. Jadi kurang sesasi geger meletus Gestapo kuwi aku diparani dulur dijak PKI. Mbah Loso itu tadi. Ya, Mbah Loso tadi. Terus dia ngomong ya jawabannya ya gah Kang, aku cemet gepeng panggah banteng. Kan banteng yang PNI. Iya, PNI Karno ya itu. Iya. Ya, nggih. Ceritanya seperti itu. Nah, ceritanya ya. Dadi Gua Lowo iki kae dirosiki dikeduki ibaratnya di persiapan nggih ngubur para tokoh-tokoh waktu itu kan Mangunan pondok itu ada kira-kira 9 tokoh termasuk Mbah Kajidullah, bapak saya Pak Rahmat, Mbah Karmun itu ya tokoh ya dulunya tokoh WNI itu kan juga wah NU juga gitu. Terus ada kalau nggak salah ada 8 atau 9 orang yang akan dikubur di ya, sini. Pokoknya tokohnya ya orang-orang itu ya. Bapak saya dulu kalau mau ke tempatnya nenek saya itu nggak pernah lewat jalan umum, jalan raya. Jalan dia biasanya jalan terabasan, biasanya lewat sungai gitu. Kenapa? Pernah di suatu saat ketemu di pinggir jalan itu tanya, Pak, dalamnya Rahmat ini pundi? Rahmat itu bapak jenengan. Ya. Oh, tasik tebih kidul nika. Terus ya bapak Pak. Ada yang tanya aja bapak saya itu Rahmat. Yang ditanya, nggih. Bapak saya ya pergi. Nah, besok-besoknya lagi makanya dia tidak pernah jalan umum. Jalan yang kata lewat jalan biasanya lewat sungai itu sampai ke tempatnya nenek saya. Berarti itu nama bapak jenengan itu cuma didata ya, Pak? Tidak disertai dengan ciri-ciri, cuma didata. Iya. Dan yang rencana ngambil itu orang yang bukan sini, PKI bukan dari sini. Bukan dari sini. Jadi tahunya pokoknya namanya Rahmat Mangunan kan itu. Okay. Di sana itu kan Pak Rahmat, Mbah Kajidullah,
Mbah Karmun itu ini anaknya Pak Mulazam itu, terus kemudian banyak pokoknya kalau enggak sepengetahuan saya itu ada 9 orang. Oh, yang akan dibantai ke Iya, PKI kan, itu. iya. Karena kalau diambil tokoh-tokoh yang lain kan selesai kan gitu. Wis wedi kabeh lah. Podoro Intine jenderal seperti gitu lah itu. kasusnya kan seperti itu. Berarti itu direncanakan jauh-jauh hari sebelum peristiwa Oh, G30 iya. meletus. Iya, meletus. Artinya kalau anak-anak sekarang mengatakan bahwa Itu G30 itu rekayasa itu Lah, gemblong itulah. bener ya? Ya, kalau itu ya gimana? Ya mereka kan versinya mereka untuk pembenaran. Nggih, nggih. Contohnya kayak Subandrio seperti itulah. Iya. Karena apa? Peristiwa 65 itu rangkaian panjang sejak sebelum kemerdekaan sampai 48. Iya. Ketika 48 ada gerakan itu, negara nggak bisa bertindak karena ada bersamaan dengan agresi militer Belanda. Iya. Mestinya dibubarkan karena kan agresi militer Belanda. Nggih. Mbah, kalau kita lepas dari kasus Guwolowo tentang Kiai yang akan dikubur di sini ya. Kalau kita perhatikan PKI itu kan selalu bergerak di bulan September, 48 dan 65 itu apa Mbah? Nek jenengan kan pengamat politik yang ini. Ya mungkin Apa ada kode-kode tertentu? ya mungkin dia kan sandinya mereka bulan ini mungkin bulan keramat kata gimana begitu kita nggak tahu lah ya. Tapi ternyata keramatnya keramat gagal bagi mereka. Dia mungkin keramatnya itu mungkin bisa sukses, ternyata kedua-duanya kan apa bulan September ya? Iya loh. Oh, jadi itu berarti keramat bagi dia waktu yang tepat, tapi ternyata malah gagal. Ngeblong. Kan mungkin bersamaan. Kalau cerita itu saya ingat ketika kita punya Kiai Gus Maksum ya. Iya, nggih. Dia itu mendirikan pencak silat Gasmin itu kan sekitar 64, pada usia waktu itu sekitar 20 tahun dia. Iya. Nah, itu kan bersamaan Setelah peristiwa Kanigoro ya? Iya, Kanigoro. Kanigoro ya. Mungkin bahkan seragamnya kan merah tuh. Merah iya. Itu gara-gara itu makanya kalau Maksum kalau cerita masalah PKI, dia sangat menggebu-gebu ya. Dia tidak pernah versi ya dia akan pelaku. Karena Kiai Jauhari kan jadi korban kan, bapaknya Mbak Gus Maksum ya. Ya kan dia kan karena pelaku loh gimana ya. Kalau ini Mbah Tin, apa Pak Tin? Tentang cerita bahwa di sini akan digunakan untuk mengubur kiai dan juga tokoh-tokoh yang anti komunis itu memang banyak diketahui oleh masyarakat Sampung ya? Mungkin tidak banyak. Karena itu kebetulan yang diajak itu temennya, saudaranya. Banyak Pak Loso itu saudara, ditanya. Jadi iki calonnya persiapan. Jadi dia mungkin cerita dari yang waktu itu akhirnya kena eksekusi itu. Karena dia punya ingatan dulu sebelum 65 kan, sebelum peristiwa kan saya kan pernah diajak ke PKI. Oh, keprojolan lah ini. Ya keprojolan istilahnya. Tapi kalau keluarga Mangunan tahu semua. Cerita itu mendengar semua berarti. Mungkin mendengar, tapi dia bercerita itu ketika ada orang cerita wong ora PKI dicap PKI, terus dia membantah kurang sesasi dulurku ngajak aku kan gitu. Oh, yang Pak Loso, saudaranya tadi kan dieksekusi. Pemahamannya orang ini bukan PKI kan begitu. Iya. Ternyata memang ngajak masuk PKI. Iya, ngajak masuk PKI. Yang ini Mbah, maksud saya yang bahwa yang dari Mangunan akan dikubur, diambil, diselesaikan di Guwolowo ini Mangunan tahu semua itu maksudnya? Malah tidak tahu. Oh, malah tidak tahu sana? Ya, makanya kan tahunya dari Mbah Loso tadi. Pak Loso itu tahunya dari Pak Loso tadi. Mosok. Nah, dia itu dapat cerita dari yang almarhum yang sudah meninggal yang dieksekusi itu. Jadi Jadi rapat sekali ya memang. Jadi ibaratnya itu kebocoran yang tidak sengaja. Karena dia kan orang PNI diajak masuk PKI. Oh, Nah, ceritanya itu terus mungkin di sini waktu itu kok dibersihkan itu ternyata untuk mengubur tokoh-tokoh itu. Oh, jadi setelah itu Mbah Loso nyekseni tenan lek ning kene diresiki gitu. Iya, gitu nyekseni. Oh, iya berarti tokoh Mangunan tidak tahu kalau mau dibantai di sini. Nah, mungkin setelah itu ada ini cerita-cerita bersiap, Pak mbiyen arep ngubur wong-wong Mangunan to tiba kan gitu. Oh. Jadi ya itu kan masuk ibaratnya kan
rahasia rahasia dapurnya PKI. PKI. Ya. Ya. Sampai masalah cerita itu tidak banyak yang tahu. Ya kebetulan saya itu pernah diceritai itu. Sama Mbah Loso. Iya. Wong waktu di warung ngocah seperti cerita-cerita itu. Piye wong yen ngawur lho. Ora ngawur, Bro. Wong nek iki mati dhisik apa dipateni kok niku. Karena zaman geger ya prinsipnya mateni apa Iya, dipateni. iya, pateni itu. Oke. Makanya kasus 65 itu banyak versi, silahkan saja. Iya. Tapi Iya. kita kan punya pendapat lain. Punya pedoman sendiri Punya- karena berdasarkan fakta dan cerita, data ya. fakta. Kalau mereka itu kan namanya orang itu kan kalau sudah di pengadilan Iya. Membela diri. membela diri itu seperti kasusnya si Latif katanya ketemu Pak Harto itu kan. Iya. Nah, itu kan Kolonel pembelaan. Abdul Latif itu. Iya, pembelaan. Iya. Nggih. Makanya orang pulang dari tahanan politik sampai 30 tahun 20 tahun cerita gini kan tidak ada yang gubris. Betul. Nggih. Karena ya mindsetnya mesti ngene. Versinya wong sekarang sampean punya pendapat, saya benci beda banyak pendapat. Iya, betul. Nggih. Itu sebetulnya itu. Matur nuwun, Pak Tin. Oke. Nggih, assalamualaikum. Sedulur, ini penelusuran kita ke Guwolowo dan memang seperti yang diceritakan Mbah Tin ini ya. Tanahnya sini kan gembur. Ini kemungkinan besar memang dulunya sampah-sampah dan menjadi linear dengan yang diceritakan Pak Sabrudin. Pak Saifuddin, bukan Pak Sabrudin, Pak Saifuddin, bahwa di sini dulu memang sesuai dengan kesaksian Mbah Loso yang mendapat cerita dari seorang yang dieksekusi pada kejadian 65 itu. Para tokoh-tokoh yang anti PKI, para kiai-kiai dari Mangunan itu akan dieksekusi dan dikuburkan di tempat ini. Ngeri ya. Tetap kita harus waspada dengan bahaya laten. Jangan terlalu mudah mempercayai bahwa komunis sudah mati dan lain sebagainya. Komunis gaya baru selalu muncul. Benar atau tidak, biarlah waktu nanti akan menyaksikan apa yang kita nyatakan saat ini. Terima kasih sudah mengikuti video ini, semoga bermanfaat. Jasmirah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.